dituduh-tuduh, makar, dibohongi, ditipu secara terang-terangan ya Allah. Ya Allah, di mataku sekarang ini pengendali maafkan saya ya Allah, bersihkan semua hatiku dari unsur popularitas, sensasi atau main-main ya Allah. Ya Allah, aku hidup di Indonesia, aku hidup di negara Indonesia, dan di dalam pandangan mataku sekarang negara yang aku cintai dalam kondisi sakit yang tidak ada obatnya, dalam kondisi makar yang teramat makar kepadamu ya Allah. Tidak ada solusi kecuali Kau langsung yang menurunkan keadilanmu ya Allah. Di dalam pandanganku kami sebagai rakyat kecil selalu didolimi, difitnah, diadu domba, disakiti, dikhianati, dicurangi, dituduh-tuduh, makar, dibohongi, ditipu secara terang-terangan ya Allah. Ya Allah, di mataku sekarang ini pengendali republik ini semuanya adalah maling-maling, garong-garong, penjahat-penjahat. Halo sahabat Taribus TV, kembali lagi bersama kami di channel Taribus TV. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate dan juga berita artis terheboh hari ini. Linda sahabat Vina Cirebon berani lakukan sumpah Al-Quran di depan polisi dan publik karena mengaku tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Benarkah? Beginilah fakta yang sebenarnya. Tontonlah video ini hingga selesai agar Anda tak gagal paham. Dikarenakan video dan gambar di dalam video ini hanyalah sebagai ilustrasi belaka. Dan diharapkan sekali dengarkan narasi dan penjelasannya hingga selesai agar Anda tak gagal paham. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan share komentar Anda di bawah. Secara terang-terangan ya Allah. Ya Allah, Ahli ruqyah ini tantang ucapan Linda soal kerasukan Vina Cirebon. Suara kesurupan di film Vina sebelum 7 hari hoaks. Ahli ruqyah atau Ustadz Muhammad Faizar memberikan tantangan soal pengakuan Linda dan film Vina sebelum 7 hari. Ahli ruqyah itu menantang soal pembuktian Linda bahwa roh Vina Cirebon alias Vina Dewi Arsita sering merasuki tubuhnya sesuai rekaman suara kesurupan di film Vina sebelum 7 hari heboh. Panggil arwah itu kemudian ditanyai versi mediator Linda teman Vina yang memang tidak pernah kenal sama sekali dengan yang bersangkutan, ujar Ustadz Faizar kepada TV One. Ia mengatakan hal tersebut untuk pembuktian terkait kebenaran arwah Vina Cirebon sering membuat Linda kesurupan. Itu kalau memang beneran arwah Vina Cirebon yang sudah meninggal bisa dipanggil dan dimasukkan ke dalam tubuh Linda, katanya. Menurutnya, manusia yang sudah meninggal tidak akan pernah kembali ke dunia. Ia menyebut seseorang mengetahui bahwa arwah manusia yang sudah meninggal bisa kembali hanyalah halusinasi saja. Al-Quran menjelaskan, arwah orang yang sudah meninggal itu bisa ketemu dengan kesadaran kita yang masih hidup hanya di alam mimpi saja, bukan dalam kondisi kesurupan, terangnya. Tak hanya itu saja, ia menyatakan seseorang mustahil bisa memanggil roh manusia yang sudah berada di alam barzakh, apalagi dipanggil atau kemudian masuk, kemudian menceritakan apa yang terjadi sebelum arwah ini meninggal. Itu tidak dibenarkan kalau dalam akidah Islam seperti itu.
kecuali itu hanya sekedar jin yang merasuk saja, paparnya. Perihal jin Qorin, pendakwah sekaligus ahli ruqyah itu menjelaskan bahwa Qorin memiliki tugas menyampaikan keburukan kepada manusia. Ia membenarkan jin Qorin telah singgah sejak manusia lahir hingga meninggal dunia. Dia tidak bisa ngerasuki orang lain karena tugasnya hanya seperti perangkat yang sudah menyatu pada diri seseorang dari lahir sampai orang itu meninggal, katanya. Hal itu berdasarkan dalam Al-Quran dari surah Kahf ayat 17 menjelaskan keberadaan dan tugas jin Qorin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian ia tidak ingin membenarkan bahwa orang yang sudah meninggal bisa kembali di dunia mengingat tak ada dalil terkait penjelasan tersebut. Kala Linda tiba-tiba muncul dan bicara kasus Vina Cirebon, tabir misteri kasus pembunuhan yang menimpa Vina dan Eki kini menyita perhatian lagi setelah polisi menetapkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan alias Peron. Sekarang sosok Linda yang banyak mendapat sorotan akhirnya muncul ke hadapan publik. Linda memenuhi panggilan polisi di Polres Cirebon Kota pada Senin kemarin. Linda datang didampingi sejumlah pengacara dari keluarga Vina untuk diketahui Linda adalah teman dekat Vina. Kepada wartawan, Linda lalu berbicara soal sosoknya yang selalu dikait-kaitkan dengan kasus Vina. Pembicaraan awalnya yaitu menegaskan bahwa ia tidak mengenal sosok Peggy Setiawan alias Peron maupun terpidana lain yang sudah divonis di pengadilan. Maafkan saya ya Allah, bersihkan semua hatiku dari unsur popularitas, sensasi atau main-main ya Allah. Ya Allah, aku hidup di Indonesia, aku hidup di negara Indonesia, dan di dalam pandangan mataku sekarang negara yang aku cintai dalam kondisi sakit yang tidak ada obatnya, dalam kondisi makar yang teramat makar kepadamu ya Allah. Tidak ada solusi kecuali Engkau langsung yang menurunkan keadilanmu ya Allah. Di dalam pandanganku kami sebagai rakyat kecil selalu didolimi, difitnah, diadu domba, disakiti, dikhianati, dicurangi, dituduh-tuduh, makar, dibohongi, ditipu secara terang-terangan ya Allah. Ya Allah, di mataku sekarang ini pengendali republik ini semuanya adalah maling-maling, garong-garong, penjahat-penjahat.